Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Konsekuensi kita meyakini Allah adalah Tuhan yang satu, Al-Ahadul Wahidu, butlanut takyif. Kita membatalkan pertanyaan tentang kaifah, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takyif? Wa huwa khawdul insan bi aqlihi al-qasir muhawilan ma'rifata kaifiyati sifatir Rabb Subhanahu, yaitu tenggelamnya manusia dengan akalnya yang sempit, terbatas, tenggelam manusia dalam akal yang sempit ingin mengetahui ma'rifata kaifiyati sifatir Rabb, bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Wahada muhalan, ini adalah suatu hal yang mustahil. Akal kita begitu lemahnya, bagaimana pula kita dapat meliputi kaifiyat, hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala? Tak mungkin, mustahil. Jangankan Allah, banyak daripada makhluk ciptaannya yang akal kita sempit, tak mampu memahami bagaimana hakikat kaifiyatnya. Bagaimana terbangnya malaikat, kita tak tahu. Setiap hari malaikat turun dan naik. Kita nyaman tidur di bumi. Malam hari kita tidur. Datang hujan, datang petir, kadang-kadang tak sadar. Angin kencang datang tak sadar. Sementara tiap hari turun malaikat-malaikat ke bumi ini. Pada waktu pagi hari dan pada waktu sore hari. Yang terbangnya mereka kembali ke langit fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dalam satu hari, kalau anda katakan hitung dengan hari dunia, sama dengan 50.000 tahun. Tibanya malaikat ke bumi ini dan kembali ke langit 50.000 tahun jika kita hitung. Menunjukkan betapa tingginya langit tempat malaikat. Subhanallah. Bagaimana turunnya? Allahu a'lam. Makhluk saja tak kita ketahui, akal kita sempit mengetahui hakikatnya. Jangankan malaikat yang dalam diri kita sendiri, ruh yang bersama kita, bagaimana kaifiyat ruh? Tak tahu. Bagaimana ruh itu tumbuh, berkembang, membesar sebagaimana tubuh kita ini, kita pun tak tahu. Tapi kita yakin dia ada. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? Maka tatkala kita mengakui Allah Tuhan yang Esa, Al-Ahadul Wahidu, kita wajib berhenti dengan akal kita yang sempit ini untuk berupaya mengetahui bagaimana kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa taala. Lianna Rabb Subhanahu mutawahhid. Karena Allah Tuhan yang satu yang tak sama dengan makhluk apapun. Bi sifatihil kamal, dengan sifat-sifat sempurna. Dan sini tergelincir kaum Ahlul Kalam. Karena mereka membayangkan Allah seperti makhluk. Akhirnya mereka membatalkan banyak sifat Allah Jalla wa'ala. Kata mereka, Allah bersemayam tak layak. Maka makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan Allah yang Maha Pemurah bersemayam atas arsy-Nya, bukan bermakna bersemayam. Karena bersemayam itu sifatnya makhluk. Bersemayam atas sesuatu menunjukkan dia butuh kepada sesuatu. Bayangkan kata mereka, kalau andai kata manusia bersemayam di atas punggung untanya, ketika untanya jatuh dia pun jatuh. Kata Allah, litastawu 'ala dhuhurihi wa tadhkuru isma rabbikum. Idza stawaitum 'alayya, agar kalian bersemayam di atas punggung unta-unta kalian. Agar kalian bersemayam atasnya dan mengucapkan bagi Allah Subhanahu wa taala pujian. Kata mereka, inilah makhluk. Kenapa dia bersemayam? Karena butuh kepada kendaraan. Baik, andai kata kendaraan jatuh, bagaimana dia? Maka dia akan jatuh. Allah Jalla wa'ala tak mungkin seperti makhluk. Tak mungkin dia butuh kepada arsy. Andai kata arsy tak ada sebelum arsy diciptakan, di mana Allah? Karena itulah makna bersemayam tak mungkin bermakna sebagaimana tak mungkin Allah bermakna bersemayam, mustahil, tapi makna adalah menguasai arsy dengan akal mereka. Padahal Allah memiliki sifat Al-Ahadul Wahidu. Dia Maha Esa, hanya dia semata. Fi sifatihi, dalam sifat-sifatnya. Wa fi dzati, dalam zatnya. Wa fi af'ali, dalam perbuatannya tak ada yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa taala.
Ya, datang hadis Nabi, yanzil Rabbuna, Tuhan kita turun fi thuluthil akhir, fi thuluthil akhir min al-laili ila as-sama'i dunya. Tuhan kita turun di sepertiga terakhir dari malam hari ke langit dunia. Kata mereka, Tuhan Allah turun, mustahil, bukan itu maknanya. Karena konsekuensi turun berarti berpindah tempat dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ya, sebelum Allah ciptakan tempat, di mana Allah? Ya, berarti ini bukan maknanya turun, tetapi yang turun adalah rahmatnya, yang turun adalah malaikatnya. Ya, mustahil, karena dia menyamakan turunnya Allah dengan turun makhluk. Kata Allah, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf di hari kiamat. Mustahil Allah datang. Kenapa? Konsekuensi datang adalah orang makhluk yang berpindah tempat dari setempat ke tempat lain. Dan Allah bukan makhluk. Apa yang datang? Yang datang rahmat. Begitulah seterusnya. Padahal kalaulah akal mereka berhenti mengatakan Allah datang, ya, bagaimana datangnya tak akan sama dengan makhluk. Allah turun, ya, bagaimana turunnya tak akan sama dengan turunnya makhluk. Allah bersemayam, ya, tak akan sama bersama dengan semayam makhluk. Allah memiliki dua tangan, ya, tak akan sama dengan dua tangan makhluk. Begitu seterusnya. Karena dia Al-Ahadul Wahid, dia Tuhan yang esa, yang maha satu dalam segala macam sifatnya, yang tak ada menyerupai sifatnya, tak ada menyerupai zatnya. Kenapa kita harus tolak? Ya, karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka tolak sifat-sifat Allah. Kalaulah mereka tahu Allah punya nama Al-Ahadul Wahid, Tuhan yang satu, yang maha esa, fi sifatih, dalam sifatnya tak ada yang menyerupai Allah. Fi dzatih, dalam zatnya tak ada yang sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fi af'alihi, Tuhan yang maha satu dalam segala macam sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan yang tak akan ada menyerupai perbuatan Allah. Padahal ahlul kalam ini tidak konsisten. Mereka pun mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mengetahui. Kita katakan, mengapa kau katakan Allah memiliki sifat mengetahui? Berarti kau samakan Allah dengan makhluk, karena makhluk pun mengetahui. Kata mereka, sungguh berbeda antara ilmu Allah dan ilmu makhluk. Itulah kata mereka. Kita katakan, seharusnya sejak awal kau katakan, tentu tak akan sama antara bersemayam Allah dan bersemayamnya makhluk. Begitulah seterusnya. Inilah kaum yang tidak konsisten, yang dalam kebingungan dalam berakidah. Karena itulah mereka berpecah belah, begitu dahsyat perselisihan antara ahlul kalam dalam menetapkan sifat-sifat Allah yang sesuai menurut akal mereka. Mereka berpecah belah. Ada yang menyifatinya dengan 7 sifat, ada yang menyifatinya dengan 20 sifat, ada yang menyifatinya dengan 13 sifat. Subhanallah. Dan bukan ada kesatuan dalam hal itu. Kenapa? Karena mereka menganggap Allah itu ada kemiripan dengan makhluk. Padahal Allah Al-Ahadul Wahidu. Ya, karena itulah mereka tergelincir. Kata beliau, lianna Rabb subhanahu mutawahhidun bisifatil kamal. Allah Tuhan yang satu, yang esa, ya, dengan segala macam sifat-sifat kesempurnaan. Kita harus meyakini semua sifat Allah sempurna, tak ada yang kurang. Ya, tanyakan kepada mereka, sifat ketinggian itu sempurna atau kurang? Kata mereka, sempurna. Berarti dia layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Daripada sifat rendah, VIP itu tak ada yang di bawah. Ya. Makhluk mengatakan sifat tinggi itu lebih sempurna daripada sifat rendah. Untuk makhluk kau rela, kenapa kau tak rela untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, itulah mereka. Ketika ditanyakan, jadi bagaimana tentang Tuhanmu di mana? Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak di atas alam, tidak di bawah alam. Tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Jadi apa dia? Tak ada. Engkau menyifati sesuatu yang tidak ada, inilah sempurna. Yang kau sifati dengan sesuatu yang tidak ada, bukan di atas, bukan di bawah, bukan menyatu, bukan berpisah, bukan meliputi, dan seterusnya. Ungkapan batil. Engkau akhirnya menyembah Tuhan yang tak ada. Padahal anak bayi, anak kecil pun ketika ditanyakan, mana Tuhanmu? Atas. Ya, berkata salah seorang, ya, dari Hamadan, ketika Juwaini menjelaskan tentang sifat Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang intinya tak layak disifati di atas, di bawah,
tak layak disifati menyatu dan berpisah. Berkata ketika itu Hamadani, wahai Tuhan, tinggalkan perkataan bukan di atas, bukan di bawah, bukan menyatu, bukan berpisah. Tolong ajarkan kepada kami menolak fitrah kami ini. Tatkala kita berdoa, fitrah kami menuntut sesuatu yang ketinggian. Tatkala kami berdoa, maka tangan-tangan kami yang ini kami tengadahkan ke atas. Fitrah kami, subhanallah, memaksa kami untuk berdoa meminta kepada Tuhan yang maha tinggi di atas. Ajarkan kami untuk menolak sifat tersebut. Ya, maka berkeringatlah Al-Juwaini. Dia pun turun dan dia berkata dari kursinya dia turun, hayyaran al-Hamadani. Sungguh aku telah dibuat bingung oleh laki-laki dari Hamadan ini. Subhanallah. Fitrah kita berdoa, Allah. Orang kafir pun telah terfitrah Tuhan itu di atas orang kafir. Subhanallah. Ya. Bentar-bentar yang di atas sana. Dia yang di atas sana. Itu perkataan manusia. Subhanallah. Fala kata beliau, mutawahhidun bi sifatil kamali mutafarridun bi nu'atil 'azamah. Dialah Tuhan yang Maha Esa dengan segala macam sifat-sifat keagungan wal jalal. Ya, kemuliaan. Fala yusyrikuhu fiha musyarikun. Tak ada yang dapat menjadi sekutu baginya, tandingan baginya. Walaysa lahu fiha syabihun aw mathil. Tak ada yang serupa dengannya. Fa anna lil uquli an ta'rifa kunha sifati subhanahu. Bagaimana akal yang sempit dapat meliputi sifat-sifat Allah? Bal kullu ma yakhthuru bil bal min al kamali. Bahkan apapun yang kita bayangkan sesuatu kesempurnaan, wallahu a'zam min dzalika wajal. Allah lebih agung daripada apa yang kita bayangkan, lebih sempurna, lebih mulia. Bayangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat ilmunya, mengetahui segala macam bahasa, mengetahui segala macam doa. Yakinkan Allah lebih dahsyat keagungannya daripada apa yang kita pikirkan. Konsekuensi meyakini Allah memiliki nama Al-Ahadul Wahidu, itsbat jami' as-sifat. Al-Kamal, kita harus menerima, menetapkan bagi Allah segala macam sifat-sifat yang sempurna, bihaitsu la yafutuhu minha sifatun wala na'tun dalun 'ala jalal jamal. Tak ada yang terluput daripada sifat-sifat Allah, sifat yang menunjukkan keagungannya, keelokannya, litafarrudi jalla wa azza bil kamal, karena hanya Dia semata yang sempurna. Al-mutlaq, kesempurnaan yang mutlak, alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang tak ada padanya sedikit jua pun kekurangan, sempurna. Segalanya bagi Allah sempurna. Manusia, segalanya yang kita miliki sempurna, bagi kita tak sempurna jika dibandingkan dengan Allah Jalla wa Ala. Ya. Dialah Isa bin Maryam. Pertanyaannya, tidurkah Isa bin Maryam atau tak tidur? Tidur. Sempurna orang tidur, bagi manusia sempurna. Orang yang tak tidur itu bahkan tak sempurna bagi manusia, menunjukkan dalam kondisi sakit yang berbahaya. Jika 3 hari seminggu tak tidur malam, mungkin dia mati. Bagi manusia sempurna, bandingkan dengan Allah Jalla wa Ala. Layakkah Allah SWT tidur? Sempurnakah sifat tidur bagi Allah? Tak layak. Andai kata Allah punya sifat tidur, hancur alam semesta, tak terbit matahari. Kenapa tak terbit? Belum bangun Allah. Mustahil, tak pernah cerita demikian. Subhanallah. Andai kata Allah punya sifat tidur, hati kita semua dan jantung kita tak berdegup. Ya, kenapa? Allah tidur. Subhanallah. Maka jangan pernah disamakan Allah dengan makhluk. Segala macam kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mendengar, kita punya sifat mendengar, Allah pun punya sifat mendengar, tapi antara keduanya alangkah bedanya. Pendengaran makhluk terbatas, bahkan antara makhluk berbeda-beda pendengarannya. Terkadang pendengaran hewan Allah buat lebih dahsyat daripada pendengaran manusia. Berbeda-beda. Sifat lari, seluruh makhluk ya di bumi ini berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda larinya. Sebagian lebih dahsyat daripada sebagian lainnya. Jika cetah dengan kita disuruh lomba lari, mana yang menang? Cetah mau 1 jam 60 km per jam kecepatan cetah.
binatang ceta, lebih dahsyat arinya daripada kita. Subhanallah. Jadi kesamaan nama tak harus menyamakan hakikat dan sifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala disifati dengan mendengar, maka pendengar Allah pendengar yang sempurna dari segala macam sisi. Allahu Akbar. Makhluk tak sempurna. Antara mereka berbeda-beda. Ya, ada yang telinganya terganggu tak dengar secara utuh. Ada yang sempurna telinganya tak terganggu tapi tak mendengar yang jauh darinya. Ya, inilah makhluk Allah. Baginya segala macam sifat-sifat kesempurnaan. Segala macam suara Allah dengar. Segala macam rintihan Allah dengar. Segala macam doa Allah dengar. Lihatlah ketika di padang Arafat, jutaan manusia semua sedang berzikir kepada Allah. Allah mendengar semuanya. Semua sedang berdoa kepada Allah dalam waktu yang sama. Berapa jumlah jemaah haji? Mungkin sekitar 8 juta tumpah di padang Arafat. Semuanya berdoa. Tak semua dengan bahasa Arab. Ada dengan bahasa Sawahil. Ya, ada yang dengan bahasa Hausa dari Afrika sana. Bahasa orang-orang Nigeria, Hausa, Sawahil. Ada dengan bahasa macam-macam. Ratusan ribu bahasa. Dalam waktu yang bersama Allah mendengar. Cobalah kita 10 orang suruh ngomong, semua suruh ngomong, bisa kita dengar? Ribut kali kalian tak dengar aku satu-satu. Inilah pendengaran manusia. Allah segala macam itu contoh, satu contoh sifat yang mendengar. Bagi Allah sempurna, manusia tak sempurna. Melihat pun demikian, ilmu pun demikian. Segala macam kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bayangkan tentang satu kesempurnaan, Allah lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan.